Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irwan, NPM 19640102, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Rekayasa Lingkungan untuk memenuhi tugas materi dari dosen Bapak Adi Surya. Pengertian hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Proses hidrologi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh seperti laut, sungai, dan danau akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Kondensasi. Proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga berbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Selanjutnya ada runoff, adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir ke laut. Selanjutnya ada contoh tata kelola air alamiah. Pengelolaan tata air di lahan gambut merupakan faktor kunci terwujudnya sistem pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Perubahan penggunaan lahan khususnya dari hutan gambut menjadi lahan pertanian perlu disertai dengan tindakan drainasi karena dalam kondisi alaminya gambut dalam keadaan tergenang, sementara sebagian besar tanaman budidaya tidak lahan genangan. Oleh karena itu, tujuan utama dilakukannya drainasi adalah untuk menurunkan muka air tanah sehingga tercipta kondisi aerob minimal sampai kedalaman pekarangan tanah yang dibudidayakan, sehingga kebutuhan tanaman akan oksigen bisa terpenuhi. Tujuan lain dari dilakukannya drainase pada lahan gambut adalah untuk membuang sebagian asam-asam organik yang dapat meracuni tanaman. Demikian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.